Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Musim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Program Bahasa Totang ini merupakan salah satu sarana dalam memberi bimbingan keagamaan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Semoga kiranya program Bahasa Totang ini bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sejak kita bangun tidur hingga tidur kembali. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tambah terus nikmat di dalam hidup dan kehidupan kita. Bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya mulai tausiah pada kali ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Imron, penyuluh agama Islam Kabupaten Sumbawa Barat yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kekuatan iman. Kita masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Masih tertanam dalam dada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kita bertanya kepada setiap orang satu persatu, apa yang Anda inginkan di dalam kehidupan ini, maka niscaya kita akan mendapatkan satu jawaban. Mungkin bahkan rata-rata kita akan mendapatkan jawaban bahwa
Mereka ingin hidup bahagia, ingin memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kita bisa melihat setiap orang banting tulang peras keringat, bekerja keras hanya untuk meraih kebahagiaan, memenuhi kebutuhan hidupnya, memberikan kebahagiaan kepada istri, memberikan kebahagiaan kepada anaknya, membahagiakan keluarganya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan kita adalah ketika kita melihat fenomena di dalam kehidupan kita yang seperti itu, pertanyaan kita, siapakah yang paling bahagia di antara manusia itu sendiri? Apakah mereka yang memiliki jabatan tinggi? Apakah mereka yang memiliki harta banyak? Apakah mereka yang berprofesi sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai nelayan, sebagai pengusaha dan lain sebagainya? Siapa di antara mereka, di antara manusia yang paling bahagia? Mungkin bisa saja pejabat, bisa saja tidak. Mungkin orang yang memiliki harta banyak yang paling bahagia, mungkin bisa saja tidak. Atau yang berprofesi sebagai pedagang, petani, nelayan dan lain sebagainya. Maka dalam agama memberikan penjelasan tentang orang-orang yang bahagia. Yang pertama adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tertanam iman di dalam dadanya. Ada rasa takut, jiwanya menyatu atas apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar bahwa tidak ada lain tujuan daripada kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyadari bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Al-Quran tersebut Allah ingatkan bahwa kata Allah, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa beribadah di dalam hidupnya, inilah orang-orang yang bahagia. Yang kedua, siapakah orang yang berbahagia? Dalam pandangan agama, yang kedua adalah orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bersyukur atas apa yang ada pada dirinya. Tidak ada rasa kekhawatiran sedikit pun. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa galau dan lain sebagainya. Karena ketika dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang nikmat-nikmat yang lain. Maka disitulah kebahagiaan akan terasa. Demikian juga orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Mereka sadar betul tentang firman Allah yang mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, siapa saja yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang kuberikan, maka akan kutambah nikmatnya. Namun barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan, maka azabku amat pedih. Orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, batinnya tenang, jiwanya bahagia, tidak ada rasa kecemasan, tidak ada rasa iri hati,
Tidak ada rasa dengki terhadap orang lain atas nikmat yang diterima oleh orang lain, namun dia senantiasa mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Selanjutnya, dalam pandangan agama juga orang-orang yang berbahagia di dalam hidupnya adalah orang yang senantiasa bersabar atas ujian yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Setiap orang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui sejauh mana tingkat keimanannya. Dan orang-orang yang bersabar ini juga batinnya akan tenang, jiwanya bahagia, karena mereka sadar betul bahwa apa yang dia rasakan, sebesar apapun ujian yang datang pada dirinya, dia yakin bahwa itu semata-mata bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tidak ada putus asa di dalam hidupnya. Semakin besar ujian yang dia dapatkan, semakin tinggi nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Demikian juga orang yang bersabar, imannya kuat, keyakinannya kuat, tidak goyah sedikit pun dengan segala bentuk ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang memiliki keimanan yang kuat tidak goyah dengan apapun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, dia kuatkan keimanannya, maka tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Akan datang malaikat kepadanya lalu mengatakan jangan takut dan jangan bersedih. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah gambaran-gambaran orang yang hidupnya bahagia. Selama hidupnya dia senantiasa beribadah kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, bersyukur atas nikmat yang ada pada dirinya, lalu senantiasa bersabar atas segala musibah, atas segala ujian yang diberikan Allah. Lalu yang berikutnya adalah orang yang bahagia adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Di akhir hayatnya dia membawa kebaikan-kebaikan, maka tidak ada kesedihan di dalam hidupnya. Bahkan ketika dia meninggal dunia penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan senyuman, karena mereka membawa amal soleh, amal kebaikan. Dalam ayat lain Allah juga berfirman tentang orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Dalam Al-Quran dikatakan, Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Akan diberikan kepada mereka kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini janji Allah.
salah satu cara juga untuk meraih kebahagiaan bukan dengan menumpuk-numpuk harta, bukan dengan mengejar-ngejar jabatan, bukan dengan menyibukkan diri dengan segala sesuatu bentuk kesibukan duniawi lalu kita melupakan Allah. Tapi kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera. Maka salah satu kuncinya adalah mengerjakan amal soleh. Orang yang senantiasa beramal, beribadah, mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaan sebaliknya, siapakah orang-orang yang rugi di dalam hidupnya? Dalam surah Al-Asr dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia ini rugi. Petani rugi, pedagang rugi, pejabat dalam keadaan rugi, orang yang memiliki harta banyak rugi. Siapakah yang tidak rugi? Siapakah yang beruntung? Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya mereka memiliki keimanan yang kuat. Setelah dia beriman, lalu nilai-nilai ibadahnya bagus, ketakwaannya meningkat, segala sesuatunya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Yang kedua adalah wa amilus solihat, orang yang mengerjakan amal soleh, maka dialah termasuk juga orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah watawasaw bil haq, orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengerjakan kebaikan-kebaikan, saling mengajak kepada mengerjakan kebaikan. Inilah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya watawasaw bis sabr, nantiasa juga saling tolong menolong, saling mengajak untuk menetapi kesabaran, bersabar atas segala ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 golongan inilah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupannya di dunia ini, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang besar, kata Imam Al-Ghazali. Jadi apabila seseorang mengerjakan atau disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya mereka sedang menghampiri satu kerugian yang besar. Maukah kita menjadi orang yang rugi selama hidup kita? Tentu jawabannya tidak. Setiap orang mau menjadi orang yang beruntung. Maka tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan ini, hal-hal yang tidak berguna. Kita berpoya-poya dan lain sebagainya hanya untuk mengejar kesenangan duniawi, tapi kita melupakan kehidupan yang kekal nanti, kehidupan ukhrawi yang semata-mata ada kebahagiaan yang hakiki yang kita dapatkan nanti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan
tausiah singkat pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya adalah ketika kita ingin hidup bahagia, maka tanamkan di dalam hidup kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Lalu senantiasa bersabar atas ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah kita berharap mati dalam keadaan husnul khotimah dan pada akhirnya kita masuk surga bighairi hisab. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.